Selamat datang di One Garasi, di mana setiap alur cerita menjadi lebih hidup. Mari kita mulai petualangan ini. Sejumlah bus Lightyear edisi high-tech terbangun dari kemasannya di dalam sebuah truk kargo yang mengalami kecelakaan. Terdampar di pulau terpencil dan terjebak dalam mode demo, para bus ini mengira mereka telah jatuh di planet asing. Terdampar di pulau terpencil dan terjebak dalam mode demo, para bus ini mengira mereka telah jatuh di planet asing. Mereka menyalakan api, menemukan cahaya bintang di langit, dan untuk pertama kalinya mengucapkan kata-kata Star Command yang menjadi tujuan mereka untuk pulang. Awal yang absurd sekaligus mengharukan dari petualangan baru ini. 3 tahun setelah peristiwa Toy Story 4, Bonnie kini berusia 8 tahun. Ia adalah gadis kecil yang imajinatif dan kreatif di dunia khayalannya, tetapi sangat pemalu di dunia nyata. Ia kesulitan berteman dengan anak-anak seusianya yang lebih tertarik pada layar gawe daripada mainan. Suatu malam, dengan hati hancur, Bonnie bertanya pada orang tuanya, "Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku?" Orang tuanya yang cemas akhirnya memberinya sebuah tablet berbentuk katak bernama Lilypad atau Lily, yang dirancang untuk membantu anak-anak terhubung secara sosial. Sejak kepergian Woody, Jessie kini menjadi sheriff baru di kamar Bonnie. Tapi Bonnie kini menghabiskan seluruh waktunya dengan Lilypad, bermain game, bergabung dengan grup chat, dan menerima undangan menginap dari teman-teman online-nya. Mainan-mainan mulai diabaikan. Kamar Bonnie yang dulu penuh tawa kini sunyi. Jessie yang sejak lama menyimpan luka karena ditinggalkan oleh pemilik pertamanya Emily, dilanda ketakutan terbesar akan ditinggalkan lagi. Jessie mendekati Lilypad dan memperingatkannya bahwa kehadiran tablet itu merusak kehidupan sosial Bonnie. Namun Lily menolak. Ia percaya bahwa ia membantu Bonnie karena mainan tradisional dianggap tidak keren oleh anak-anak seusia Bonnie. Konflik antara mainan dan teknologi pun memuncak. Putus asa, Jessie menghubungi Woody yang kini tinggal bersama Bo Peep dan menghabiskan waktunya menyelamatkan mainan-mainan terlantar. Woody segera memutuskan kembali untuk membantu teman-teman lamanya. Saat Woody dalam perjalanan pulang, Bonnie mendapat undangan menginap. Jessie dan Bullseye menyelinap masuk ke dalam tas Bonnie, bertekad melindunginya. Di acara menginap, Bonnie dengan antusias mengeluarkan mainannya untuk diperlihatkan. Namun salah satu teman barunya menyindir, "Oh, kamu masih main boneka?" Malu dan terhina, Bonnie menolak bermain dengan Jessie di depan teman-temannya. Ini adalah momen paling menghancurkan. Jessie tidak hanya diabaikan, tetapi ditolak secara terbuka oleh Bonnie. Dalam kekacauan itu, Jessie dan Bullseye tersesat dan secara tidak sengaja dikirim kembali ke rumah masa kecil Emily, pemilik pertama Jessie dari Toy Story 2. Jessie dan Bullseye tiba di sebuah rumah pertanian tua, situs kenangan paling menyakitkan sekaligus paling indah dalam hidup Jessie. Di sana, ia bertemu dengan mainan-mainan teknologi usang yang dilupakan. Smarty Pants, alat latihan toilet dengan kepribadian kocak, Atlas, mainan GPS, dan Snappy, kamera digital, diisi suara oleh Conan O'Brien, Craig Robinson, dan Shelby Rabara. Mereka semua adalah mainan yang ditinggalkan, sama seperti Jessie dulu. Mereka juga mengenalkan Jessie pada Blaze, seorang gadis berusia 9 tahun yang tinggal di rumah itu dan masih mencintai mainan tradisional. Di tengah kesedihannya, Jessie kembali ke pohon tempat ia dulu menghabiskan musim panas bersama Emily. Di sana ia menemukan sebuah rahasia. Emily tidak pernah melupakannya. Emily bahkan menamai putrinya dengan nama Jessie. Luka selama puluhan tahun akhirnya tersembuhkan. Jessie menyadari bahwa ia berarti bagi Emily, meski Emily sudah dewasa. Sementara itu, tanpa Jessie, Lilypad justru berbalik melawan mainan-mainan Bonnie.
Karena merasa mainan menghambat kehidupan sosial Bonnie, Lilliput meyakinkan Bonnie untuk memindahkan semua mainan ke garasi, tanpa Bonnie sadari apa yang sebenarnya terjadi. Buzz dan yang lainnya terjebak. Woody tiba dan bersatu kembali dengan Buzz. Mereka harus menemukan Jessie dan menyelamatkan mainan-mainan sebelum semuanya hilang selamanya. Jessie mengirim pesan kepada Woody dan Buzz melalui Smarty Pants dan Atlas. Woody dan Buzz berhasil melarikan diri dari garasi dan menuju rumah Blaze. Di sisi lain, Lilliput mulai merasa bersalah. Teman-teman online yang ditemukannya untuk Bonnie ternyata hanya mengejek Bonnie karena masih bermain-mainan. Lilliput menyadari bahwa ia gagal, ia tidak menemukan teman sejati untuk Bonnie, hanya ilusi koneksi. Di rumah Blaze, Jessie bekerja sama dengan Smarty Pants, Atlas, dan Snappy. Sementara itu, pasukan Buzz Lightyear High-Tech yang terdampar akhirnya menemukan jalan mereka menuju Jessie, mengira lencana Sheriff Jessie adalah Star Command. Mereka membantu menerbangkan Woody dan Buzz kembali ke Bonnie, dan Jessie menggunakan kemampuan drone mereka. Jessie dan Lilliput akhirnya bekerja sama. Lilliput mengatur agar Bonnie bertemu dengan Blaze, gadis pecinta mainan yang tinggal di rumah Emily. Blaze mengetuk pintu rumah Bonnie. Bonnie awalnya malu. Tapi begitu mereka menyadari bahwa mereka sama-sama aneh, sama-sama menyukai imajinasi dan mainan di dunia yang sudah didominasi layar, mereka langsung akrab. Bonnie dan Blaze bermain bersama, menggabungkan mainan tradisional dan teknologi dalam permainan imajinatif mereka. Lilliput menemukan tempatnya di samping mainan-mainan tradisional. Jessie akhirnya tenang. Bonnie tidak akan melupakannya. Film ditutup dengan adegan kredit bergaya ilustrasi tangan yang menunjukkan Bonnie dan Blaze terus berteman, sementara orang tua mereka juga semakin dekat. Ini bukanlah akhir dari mainan, ini adalah awal dari era baru di mana imajinasi dan teknologi bisa hidup berdampingan. Terima kasih telah menonton.